pusing di tengah ujian, tentasi untuk sitting datang. Di dunia akademik, kita sering diuji, tapi kita punya kompas moral. Pancasila ini bukan sekedar hafalan, tapi pedoman hidup nyata dari menghargai keragaman hingga berani bertindak adil. Pancasila membentuk cara kita berinteraksi. Ia mendorong kita untuk bekerja keras dan integritas demi masa depan yang lebih baik. Kita jaga dan amalkan karena Pancasila adalah jiwa etika kita sebagai mahasiswa Indonesia. Yang kedua, Pancasila sebagai paradigma ilmu. Khususnya bagi kita di teknik informatika, pengembangan teknologi harus tetap berpijak pada nilai kemanusiaan dan keadilan. Di era digital ini, kekuatan teknologi ada di ujung jari kita. Tapi, sejatinya untuk apa teknologi itu? Bagi kita di teknik informatika, teknologi hanyalah alat, sebuah perpanjangan dari imajinasi dan keinginan manusia. Inilah paradigma Pancasila berperan, sebuah kompas moral yang harus memandu setiap langkah kita. Setiap baris kode dan sistem yang kita bangun harus tetap berpijak pada nilai kemanusiaan dan keadilan. Mari wujudkan teknologi yang tidak hanya canggih, tapi juga berkarakter dan bermanfaat bagi semua orang. Yang ketiga, civic responsibility. Kita memiliki tanggung jawab moral sebagai kaum intelektual untuk menjaga keutuhan bangsa. Teknologi adalah alat, tapi persatuan adalah tujuan. Sebagai kaum intelektual, kita memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan setiap inovasi yang kita ciptakan mampu merangkul seluruh elemen bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, mari kita gunakan keahlian digital untuk membangun Indonesia yang lebih terkoneksi, lebih cerdas, dan tetap satu dalam keberagaman. Di balik layar komputer, ada tanggung jawab besar untuk menjaga keutuhan bangsa. Melalui civic responsibility, kita berkomitmen untuk menjadikan keahlian informatika sebagai jembatan, bukan pemisah. Mari kita bangun ekosistem digital yang sehat, aman, dan inklusif bagi seluruh rakyat Indonesia demi masa depan yang lebih baik. Pancasila berfungsi sebagai filter dalam 3 ranah utama kehidupan kita. Yang pertama, di lingkungan kampus, implementasi paling sederhana adalah menjunjung tinggi kejujuran akademik. Misalnya, dengan tidak melakukan plagiarisme, kita telah mengamalkan sila kedua dan sila kelima. Selain itu, menghargai perbedaan pendapat saat diskusi kelompok adalah cerminan nilai demokrasi. Nah, yang kedua, dalam bermasyarakat, mahasiswa harus peka terhadap masalah sosial. Kita bisa menggunakan keahlian teknologi kita untuk membantu UMKM di sekitar atau aktif membantu sesama saat terjadi bencana tanpa memandang perbedaan antar agama. Yang ketiga, dalam bernegara, Pancasila memperkuat nasionalisme agar kita tidak terpapar paham radikal. Sebagai warga negara digital, kita wajib menjaga persatuan dengan tidak menyebarkan hoaks dan selalu mengedepankan etika di ruang siber. Namun, kita tidak bisa menutup mata dari tantangan yang ada, seperti sikap individualisme yang meningkat karena fokus berlebihan pada dunia digital masing-masing. Munculnya polarisasi dan kurangnya literasi digital juga sering memicu pelanggaran etika. Solusinya bukan hanya menghafal Pancasila, tapi melakukan rektualisasi nilai. Kita harus mempraktikkannya dalam proyek teknologi dan tetap kritis terhadap kebijakan yang tidak adil dengan cara yang sopan dan akademis. Sebagai kesimpulan, Pancasila adalah kompas moral yang memandu kita, baik dalam integritas akademik, kepedulian sosial, maupun tanggung jawab bernegara. Pesan saya untuk rekan-rekan mahasiswa, jadilah generasi yang cerdas secara intelektual, namun tetap beradab secara moral. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.